Selamat siang. Kami dari petugas usaha kesehatan sekolah Puskesmas Lunyuk mewakili tim COVID-19 Puskesmas Lunyuk pada hari ini akan memberikan materi tentang penanggulangan dan pencegahan COVID-19 serta definisi yang COVID-19. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang sudah ditemukan lebih kurang akhir Desember 2019 di kota Wuhan atau Cina. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus telah bermutasi menjadi beberapa jenis virus baru, misalnya seperti varian Delta. Corona 19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia, dan penularannya itu bisa melalui cara satu yang tidak disengaja, misalnya dengan menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat pasien COVID-19 itu bersin atau batuk. Kemudian dua, memegang hidung, kemudian memegang mulut, mata, telinga, tangan. Oleh sebab itu makanya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena droplet pasien COVID-19. Kemudian penularan ketiga yaitu bisa kontak jarak dekat lebih kurang dari 2 meter dengan pasien yang terpapar COVID-19 tanpa kita menggunakan masker. Sebagian besar orang yang mengalami penularan COVID-19 akan mengalami gejala ringan, sedang, dan kemudian akan mengalami gejala berat. Apabila gejalanya ringan, akan pulih tanpa penanganan lebih lanjut. Cara penyebaran virus corona 19 ini ditransmisikan terutama melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan oleh seseorang yang telah terinfeksi batuk, bersin, kemudian menghembuskan napas. Droplet ini terlalu berat jika tidak bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh kemudian menempel ke lantai atau permukaan cairan. Oleh sebab itu, kalau kita menyentuh benda-benda tersebut kemudian tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, itulah penularan dari COVID-19. Kasus pertama penelitian ini terjadi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia di dalam beberapa bulan terakhir ini. Penyebaran ini sangat cepat sehingga membuat negara-negara ini menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona 19. Sementara di Indonesia melakukan penerapan PSBB untuk menekan penyebaran virus 19. Perlu diketahui bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 ini menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 19 RI, jumlah kasus yang terinfeksi COVID positif hingga pada bulan Mei 2021 ini adalah sejumlah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang dengan case fatality rate sebanyak 2,70%, di mana dikategorikan umur 0 sampai 5 tahun 0,58%, jumlah yang terkonfirmasi 6 sampai 18 tahun 0,20%, umur 19 sampai 30 tahun 0,30%, 31 sampai 45% 1,06%, 46 sampai 59 tahun 4,36%, dan yang paling tinggi adalah di atas usia 60 tahun yaitu 11,98%. Masing-masing orang itu memiliki respon yang berbeda-beda tentang COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala paling umum adalah
yang pertama ada tiga macam gejala yang umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Sementara gejala yang gejala yang tidak umum ya, yang artinya yang tidak dikategorikan tiga tadi, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri pada otot-otot dan dada, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian bisa mengalami diare, mual, muntah, terjadi konjungtivitis pada mata, lihat atau matanya akan berwarna merah, kemudian sakit kepala, pilek, dan hidung merasa tersumbat. Terus hilangnya indera perasa dan indera penciuman. Kemudian kadang terjadi ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Kemudian terasa menggigil, bersin-bersin, dan yang paling parah itu adalah terjadi sesak napas. Kemudian dampak yang pada jangka panjang COVID-19 pada kesehatan ini berlanjut dari mingguan hingga bulanan setelah dinyatakan sembuh. Dampak tersebut adalah 1. Kelelahan, kemudian 2. Kesulitan bernapas atau sesak napas, kemudian 3. Batuk, yang terakhir adalah nyeri sendi dan nyeri badan yang sangat parah sekali. Nah, kemudian adik-adik juga perlu tahu bahwa faktor resiko daripada COVID-19 ini dapat menginfeksi sebagian orang, tapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan bisa fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, kemudian pada ibu hamil, pada perokok, pada penderita gejala penyakit-penyakit tertentu, dan orang yang mempunyai daya tahan tubuh lemah seperti kanker. Karena mudah menular, maka penyakit itu beresiko tinggi terinfeksi. Nah, pada perawat yang paling tinggi adalah para tim medis yang langsung menangani pasien COVID-19, dan mereka akhirnya harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Gejala COVID-19 ini bisa muncul dalam 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah seseorang itu terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien dapat mengalami hipoksia, kemudian gejala dari COVID-19. Untuk memastikan apakah adik-adik misalnya sudah mempunyai gejala bersin, batuk, pilek, dan untuk memastikan apakah adik-adik itu terpapar virus atau tidak, adik-adik bisa menggunakan beberapa tes. Biasanya tes itu diberikan oleh dokter dalam bentuk ada jenis 4 macam ya. Ada untuk mendiagnosa ya, apakah itu adik mengalami COVID-19 atau sudah terpapar COVID-19. Ada di sini sebanyak 5 tes yang dilakukan oleh pasien untuk mendiagnosa apakah itu terpapar COVID-19 atau tidak. 1, dengan menggunakan rapid test. Rapid test itu fungsinya adalah untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian ada tes PCR. PCR itu polymerase chain reaction atau swab test. Itu untuk mendeteksi apakah itu corona ada di dalam darahnya. Kemudian 3, dengan menggunakan CT scan atau ronsen untuk mendeteksi apakah ada cairan yang ada di dalam paru-paru. Kemudian tes pemeriksaan darah lengkap untuk memeriksa apakah ada sel darah putih dan reaksi protein. Dan terakhir adalah analisis gas darah untuk memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Perlu diketahui juga untuk adik-adik kalau rapid test pada COVID-19 hanya digunakan sebagai tes screening atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosa atau COVID-19. Hasil tes positif itu belum tentu ada terkena COVID-19, karena adik-adik bisa saja mendapatkan hasil positif bila perlu terinfeksi oleh virus lain. Tapi sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 misalnya negatif, belum tentu adik-adik terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu, apapun hasilnya, tetap Anda harus konsultasi ke dokter, untuk kemudian dokter akan mengarahkan ke pemeriksaan PCR. Kemudian nanti dari hasil PCR itu akan dibarengi dengan melakukan vaksin positif negatif dengan nilai 1 kali.
Nah, kemudian yang terakhir ya adik-adik ya, sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosa COVID-19 tapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala-gejala ringan seperti tadi yang disampaikan, batuk, pilek, dengan radang tenggorokan, itu bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu dengan cara pertama melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang yang ada di dalam satu rumah. Kemudian 2, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Suhu normal itu adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Bila dianggap tinggi, dianggap gejala sudah menimbulkan gejala apabila sudah suhu adik-adik itu di atas 37 derajat. Kemudian yang ketiga, ingat dengan cuci tangan dengan air mengalir atau tetap menggunakan hand sanitizer. Yang keempat adalah banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh Anda, tubuh adik-adik semua. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Kemudian yang ketujuh, perhatikan gejala yang Anda alami. Bila semakin berat, Anda harus tetap berkonsultasi ke dokter yang menangani COVID. Tapi bila adik-adik mengalami gejala berat, itu dokter akan mengalihkan ke perawatan dari karantina rumah sakit rujukan. Nah, di sana metode yang digunakan dokter itu adalah memberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala. Kemudian yang kedua akan dipasangkan ventilator sebagai alat bantu pernapasan. Yang ketiga akan diberikan cairan infus untuk tetap menjaga supaya cairan dalam tubuh terkontrol. Dan terakhir adalah memberikan obat pengecer dahak dan untuk mencegah penggumpalan pada darah. Ya. Nah, kemudian untuk adik-adik tentang apa gunanya kita mendapatkan vaksin, kemudian umur berapa kategori untuk vaksin, itu nanti disampaikan pada hal berikutnya oleh tim vaksinator ya, yang akan nanti mungkin nanti kalau ada kita nanti kemungkinan ada waktu bisa kita akan memberikan materi tentang gunanya kita pemberian vaksin, kapan dilakukan vaksin, umur berapa dilakukan vaksin, ada di situ nanti kejadian akan dijelaskan kejadian, misalnya terjadi kejadian apa pasca pemberian vaksin ya. Kemudian ada tambahan lagi ya adik-adik ya, kalau misalnya pencegahannya supaya tidak menimbulkan terjadi terpapar COVID ya. Adik-adik juga bisa ya menghindari penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, perlengkapan tidur dengan orang lain. Tetap menggunakan masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu buang tisu ke tempat sampah. Nah, itu saja ya adik-adik ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang COVID-19. Penanggulangannya, bagaimana pencegahannya, apa itu COVID-19, bagaimana pengobatannya, penularannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan, apabila yang kurang itu nanti bisa ditambahkan nilai waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Andini SKM. Saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Lunyuk. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menular dari manusia ke manusia. Virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Penularan COVID-19 perlu diwaspadai karena dapat terjadi dengan cepat.
Cara penularan COVID-19 yaitu yang pertama melalui percikan liur penderita COVID-19 pada saat batuk, bersin atau berbicara. Pada saat percikan air liur penderita terhirup, jadinya kita itu berisiko untuk tertular penyakit ini, apalagi daya tahan tubuh kita sedang menurun. Nah, dan yang kedua, penularan virus corona juga dapat terjadi melalui tangan pada saat kita menyentuh benda yang telah terkontaminasi percikan air liur penderita COVID-19. Resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi, terlebih kalau kita tidak mencuci tangan, kemudian menyentuh area mulut, hidung, dan juga mata. Nah, yang ketiga, adanya kontak jarak dekat seperti bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita COVID-19 juga bisa meningkatkan resiko untuk tertular penyakit ini. Kira-kira apa gejala yang akan muncul kalau tertular virus corona? Jadi gejalanya adalah gejala terinfeksi virus corona punya kemiripan dengan gejala flu, yaitu munculnya demam, batuk, sesak nafas, dan terkadang muncul pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun yang saat ini dianggap sebagai gejala utama dari terinfeksi virus corona yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak nafas. Gejala ini biasanya muncul dalam waktu 2 minggu setelah terpapar virus corona. Karena virus corona tidak bisa dipulihkan dan dapat berakibat fatal, di sini ada beberapa langkah pencegahan COVID-19 yaitu dengan melakukan gerakan 5M. Apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M yang pertama yaitu memakai masker. Kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada dan pada saat keluar dari rumah. Penggunaan masker yang benar adalah menutup hidung dan dagu. Nah, jadi begini adik-adik, menutup hidung dan dagu dan gantilah masker per 4 jam atau jika sudah lembab. Nah, gerakan yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan cara kita untuk memutus mata rantai virus. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, terutama setelah dari tempat umum, sebelum menyentuh area wajah, sebelum makan, dan setelah memegang benda atau yang lainnya. Sebelum mencuci tangan, perhatikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk sela-sela jari, punggung tangan, ujung jari, pergelangan tangan kiri dan kanan. Ya adik-adik, jadi dipastikan bersih semuanya ya. Nah, jika kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Tapi pastikan hand sanitizer-nya yang digunakan memiliki kandungan alkohol minimal 60% agar bakteri dan virus di tangan dapat terbasmi. Jadi gerakan yang ketiga adik-adik yaitu menjaga jarak. Nah, kita tidak pernah tahu sedang bersama orang yang sehat atau sakit. Maka dari itu jangan lupa menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Misalnya menjaga jarak saat belajar di kelas, menjaga jarak saat berbelanja dan sebagainya ya. Dan yang gerakan yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan baik di sekolah ataupun di tempat umum. Menghindari kerumunan dengan tidak mengunjungi rumah sakit atau puskesmas kecuali kita sedang sakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dengan tidak menghindari acara pernikahan atau di tempat umum ya.
Yang kelima, gerakan yang kelima yaitu membatasi kegiatan di luar rumah, yaitu dengan berkegiatan dari rumah, olahraga di rumah, beribadah di rumah, ya adik-adik ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi COVID-19 dan menjaga daya tahan tubuh. Imunitas tubuh yang kuat dapat membuat tubuh tidak rentan terserang penyakit termasuk penyakit corona. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur, buah, ikan, makanan berprotein seperti ikan, telur, daging yang tidak berlemak, ya. Lalu jangan lupa untuk melakukan olahraga rutin di rumah minimal 30 menit per hari. Nah, tidur yang cukup. Adik-adik berhenti merokok dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol agar kesehatan tubuh kita terjaga, adik-adik ya. Baiklah adik-adik, itulah informasi seputaran virus corona yang perlu kita ketahui. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi adik-adik siswa baru SMA Negeri 1 Lunyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.